Bu, izin bertanya bentar, Bu. Oh iya boleh, gimana Mbak? Ini Ya, kan di monggo. akuntansi ada D4, Bu. Nah, itu kan ada akuntansi keuangan satu, dosen pengampu, Bu. Munifah itu beda atau sama, Bu? Sama yang ini? Berarti beda Mbak. Isi materi. Eh, Beda. nama dosennya siapa? Bu Munifah. Berarti beda Mbak. Beda Beda. kayaknya. Heeh. Karena saya juga kebetulan belum kenal dengan beliau. Itu dari dosen mana? Sekom. Di Purwon kayaknya. Ada keterangannya ya. Kurang paham saya Mbak. Nah, Mbaknya salah masuk nggak? Nggak. Enggak, Ibu. Halo? Soalnya ini yang S1 sama D4. Tapi Enggak, kalian Bu. benar semua dosen pengampunya saya. Yang disiakat Iya, tulisannya Bu. saya semua. Benar. Iya, Bu. Benar. Soalnya memang saya Benar, di S1 benar. belum dikasih absen secara keseluruhannya. Jadi saya nggak tahu mahasiswa, cuma saya tahunya yang di grup itu ya, yang sudah masuk ya, yang saya dapat dari Bu Widya, gitu. Udah terjawab ya. Ada Udah, lagi? Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ini sebelum saya balik lagi ke materi? tidak ada. Belum. Udah, ada, Bu. Udah cukup. Oke, saya lanjut ya. Baik, Bu. Ini ya, tadi sampai sini. Oke, saya lanjut ya. Ini kita lihat dari pengertian akuntansi menurut AAA ya. Diawali dari proses mengidentifikasikan, ya, mengukur. Kalau yang tadi sebelumnya ICPA itu kan pertama kita langsung pencatatan, ya. Tapi kalau di sini menurut AA itu kita dimulai dari mengidentifikasikan. Karena proses akuntansi itu memang ya dari awal itu kita harus mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu apa sih? Kita membaca ya, melihat kejadian yang berhubungan dengan keuangan ini bertambah, berkurang di posisi mana gitu ya. Itu mengidentifikasi itu mulai dari situ. Kemudian kita mengukur dengan ukuran nominal uangnya ya. Nah, kemudian melaporkan informasi ekonomi tersebut untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi dari aktivitas tadi yang kita lakukan itu ya, itu ada hasilnya adalah untuk penilaian dan keputusan. Penilaian dan keputusan ini bentuknya adalah dia berupa laporan keuangan ya. Nah, ini untuk apa? Ya untuk memberikan informasi bagi mereka. Ya, merekanya ya berarti nanti siapa yang membutuhkan informasi tersebut ya. Jadi ini tadi pengertiannya ya, proses, lebih ke proses identifikasi, measuring and communicating economic information to permit informed adjustment and decision by user of the information. Jadi di sini ada dua penekanan ya dari pengertian ini. Kita bisa lihat ada dua penekanan. Yang pertama dilihat dari aspek fungsinya. Fungsi. Fungsi kan berarti untuk apa? Ngapain sih? Ya kan? Ngapain tadi dilakukan identifikasi, pengukuran, ya, itu untuk apa? Nah, ini yaitu disiplin ilmu yang menyajikan informasi yang penting untuk melakukan suatu tindakan yang efisien dan mengevaluasi suatu aktivitas dari organisasi. Jadi karena kita punya fungsi itu, informasi ini nih mau dipakai gitu kan. Ya, jadi informasi yang dihasilkan dari eh, aktivitas yang tadi itu ya, itu adalah untuk melakukan tindakan yang efisien dan mengevaluasi suatu aktivitas. Ini bisa kita contohkan misalkan dilihat dari laporan keuangan ya.
laporan keuangan itu ada neraca, ada laba rugi. Ya, setelah kita mengetahui ada laporan keuangan itu berupa laba rugi, itu kita bisa melakukan evaluasi dari si organisasi tersebut. Ya, itu maksudnya fungsi itu di situ. Jadi kita lebih ke penekanan ke misalnya kayak tujuannya ya fungsinya. Jadi dilakukannya itu untuk apa sih? Yaitu untuk memberikan informasi, gitu ya. Itu tadi dari aspek fungsi, kemudian yang berikutnya adalah dari aspek aktivitas. Nah, ini berarti kegiatannya, aktivitas yang dilakukannya, ya. Mulai dari pertama mengidentifikasikan data yang relevan dalam pembuatan keputusan. Tadi diawali dari pertama identifikasi ya. Kemudian kita baru memproses atau menganalisa data yang relevan. Ini yang kita nanti lakukan dalam siklus akuntansi, ya. Jadi mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Kalau kita hanya tahunya angka-angka saja itu kan masih berupa data, ya. Data angka itu kalau nggak diapa-apain, ya tidak diolah, ya kita tidak bisa mengartikan ya, tidak bisa membuat menjadikan sebagai bahan informasi. Tapi kalau kita olah, ya kita olah melalui sebuah siklus akuntansi, sebuah aktivitas akuntansi di situ, itu data akan berubah menjadi informasi. Ya, tujuannya untuk apa? Ya untuk pembuatan keputusan. Ya, jadi itu tadi kita belajar dari pengertian akuntansi ya. Akuntansi itu kita bisa lihat dari aspek fungsinya, kita juga bisa lihat dari aspek aktivitasnya. Lanjut ya. Nah, kemudian karena kita belajarnya di nama mata kuliahnya adalah akuntansi keuangan, kita juga harus tahu keuangan itu apa sih, gitu ya. Sebenarnya kadang mirip dengan mata kuliah lain yang biasa disebut dengan mata kuliah nama yang lain itu kayak pengantar akuntansi, ya, kemudian dasar-dasar akuntansi itu kurang lebihnya sama, ya. Cuma di sini dengan judul nama mata kuliahnya akuntansi keuangan, ya. Jadi kita juga harus mempelajari apa itu keuangan, ya, finance. Adalah ilmu dalam mengelola uang, ya, dan proses aktual untuk memperoleh dana yang mempengaruhi kehidupan setiap perusahaan. Jadi di sini adalah kita bagaimana mengelola uang, ya. Karena uang itu kan keluar masuk, ya, tambah kurang itu kan berpengaruh terhadap misalnya kehidupan perusahaan. Jadi kalau keuangannya bagus, perusahaannya akan berjalannya bagus ya, lancar. Tapi kalau keuangannya buruk ya, jelek ya, kehidupan perusahaan itu pun juga akan buruk juga. Kita juga bisa lihat dari keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Jadi di sini nggak hanya istilahnya perusahaan ya, perusahaan itu kan kita bisa identifikasi dengan swasta, tapi bisa juga dengan pemerintah. Ada lembaga, ya, pasar, instrumen, itu semuanya yang ada pengelolaan keuangan di situ. Ya, jadi nanti kita akan belajar di situ. Masih secara dasarnya dulu ya, dasar dalam pengelolaan keuangan. Jadi di sini uang itu kan dia bergerak ya, berjalan ya. Jadi di sini terlibat dalam transfer uang di antara bisa individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Individu kan bisa orang-orangan ke bisnis, perusahaan, dan bisa ke pemerintah. Lanjut ya. Nah, sekarang ya kalau kita gandeng ya, akuntansi keuangan merupakan salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern dan ekstern perusahaan. Ya, jadi akuntansi keuangan itu merupakan salah satu bidang akuntansi. Nanti di slide selanjutnya kita juga akan mempelajari bidang akuntansi itu bidangnya apa saja sih, ya. Nah,
Di sini mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi. Kayaknya tadi di pengertian akuntansi ya, sama ya. Pengolahan, lebih ke pengolahan. Pengolahan itu adalah mengubah dari data menjadi informasi. Untuk memenuhi kebutuhan pihak intern dan ekstern. Nah, kalau pihak intern berarti pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan. Manajernya, direkturnya, ya, semua yang ada di dalam perusahaan itu. Kalau ekstern berarti di luar. Yang di luar apa sih? Bisa pemerintah, bisa perbankan, ya. Kalau misalkan perusahaan itu kan bisa kita butuh uh, utang ya dari bank, ya. Kita uh, berhubungan dengan pihak bank, pihak ekstern. Kemudian kita juga membayar pajak ke pemerintah, contohnya ya. Itu pihak ekstern. Nah, jadi uh, laporan keuangan itu harus yang pertama bersifat umum sehingga dapat diterima semua pihak yang berkepentingan. Ya itu tadi karena kita ada dua pihak yang membutuhkan informasi kita, ada pihak intern dan ekstern. Jadi yang namanya laporan keuangan itu harus bersifat umum. Makanya ada tata caranya, ada bakunya ya, ada standarnya apa segala macam. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya, ada standar akuntansi, ada prinsip-prinsip, ada asumsi apa segala macam yang memang bersifat umum yang bisa diterima di semua pihak yang berkepentingan. Kemudian mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Itu tadi salah satu contohnya laporan keuangan kan laba rugi ya. Laba rugi itu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha. Hasilnya apa sih? Kalau labanya banyak ya berarti perusahaannya hasilnya bagus ya. Pendapatannya besar, labanya besar. Kemudian selain laba rugi bisa juga dilihat dari neraca ya. Neraca itu posisi yang tadi makanya dibilang seimbang itu sebenarnya ya dari sini ya, dari neraca ya. Tadi kan kita sebut bahwa akuntansi itu pembukuan berpasangan ya, ganda karena kita nanti hasil akhirnya itu ada di neraca, yaitu sisi kiri dan kanan ya. Jadi yang ada di dalam perusahaan itu aset, hutang ya, itu harus sama dengan neraca, dengan modal ya. Nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya ya, untuk laporan keuangan itu isinya apa aja sih. Kemudian dapat memberikan suatu rangkaian historis dari sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban perusahaan serta kegiatan yang mengakibatkan perubahan sumber dan kewajiban tersebut yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang. Jadi rangkaian historis, jadi kalau kita sudah melakukan pencatatan akuntansi itu, mencatatnya kan terus-menerus ya. Jadi dari zaman dulu sampai zaman yang sekarang. Jadi kita kalau sudah membeli, perusahaan itu sudah membeli sesuatu, kita sudah punya aset ya. Itu dari ada historisnya ya. Dari mana? Dari sumber-sumbernya dari mana? Kemudian kewajiban. Kewajiban itu berarti kalau misalkan kita hutang. Hutang juga udah kalau sudah dicatat selama dia nggak dibayar ya akan selamanya menjadi kewajiban. Ya kan? Kalau hutang nggak dibayar ya dicatat terus ya berarti ya masih ada di situ tuh. Jadi kita di akuntansi itu kalau sudah ada sudah kejadian ya bakal ada terus di situ angkanya. Selama tidak ada perubahan apapun ya tidak ada apa-apa gitu ya. Kemudian kegiatan yang mengakibatkan perubahan sumber dan kewajiban tersebut. Ya kalau tadi kewajiban utangnya di sahur ya dikembalikan, termasuk piutang juga kita ngutangin ya. Kalau kita hutang namanya hutang, tapi kita juga bisa ngutangin namanya piutang. Ya, itu bisa dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang. Jadi kita ngukurnya dengan rupiah ya. Jadi perubahan-perubahan itu tadi naik turunnya ya, namanya keuangan kan berarti tadi ya tambah kurang eh, ada hutang, piutang dibayar, diangsur dan sebagainya itu ya kita dinyatakan dalam kuantitatif. Kuantitatif itu berupa angka. Ya, kita mainnya tuh angka. Angka 10 selama angka 10 itu nggak diapa-apain, nggak berkurang, nggak bertambah, ya tetap 10 historisnya. Tapi kalau misalkan angka 10 itu berkurang menjadi 2, ya berarti sisa 8. Jadi angka-angka inilah yang kita pertanggungjawabkan ya. Jadi terus aja, nggak boleh misalkan tiba-tiba berubah jadi 7 tanpa adanya perubahan apapun, gitu nggak bisa. Jadi namanya laporan keuangan itu ya sesuai dengan kejadiannya tadi ya, sesuai dengan aktivitasnya. Kalau memang mengakibatkan perubahan ya berarti harus dicatat. Jadi
Akuntansi itu ngapain sih? Itu nyatet itu tadi ya. Kita tuh nyatet ya. Nyatet apa? Nyatet uang. Ya. Udah, lanjut. Jadi tujuan utama akuntansi di sini adalah menyajikan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern maupun ekstern. Jadi dari tujuannya. Entitas itu apa sih? Badan usaha, bisa perusahaan, bisa organisasi yang memiliki kekayaan sendiri. Ya, jadi ini kalau dijabarin, perusahaan itu bisa yang sifatnya perorangan kan bisa. Kita perorangan punya perusahaan itu bisa ya, perusahaan milik seorangan. Ya, kayak modelnya UMKM ya, usaha kecil, usaha menengah itu kan yang punya perorangan ya biasanya ya. Nah, itu kalau dia sudah melakukan usaha, dia punya kekayaan sendiri, ya itu mestinya mempunyai pencatatan keuangan, akuntansi ya. Gitu ya. Jadi eh, tadi dilihat dari pengertiannya, akuntansi itu kan ada aktivitasnya. Aktivitasnya itu ngapain sih? Untuk apa? Ya ini, kita punya tujuan. Yang utamanya itu adalah kita memberikan informasi. Jadi data, kalau kita nggak bisa untuk melakukan pengambilan keputusan, itu berarti eh, belum menjadi informasi ya. Kita harus olah dulu menjadi informasi, ya. Terus bisa kita lihat. Jadi laporan laporan keuangan itu laporan-laporan berkaitan dengan keuangan yang sudah dari data-data uang yang sudah diolah itu melalui akuntansi. Gitu ya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Loh. Jadi bisa membedakan ya. eh, Kalau misalkan kita kalian mungkin sering dengar ada yang namanya bendahara ya. Ada akuntansi kan berarti orangnya akunting. Kira-kira sama nggak tuh bendahara sama akunting? Coba ada yang bisa jawab nggak? Coba. Bendahara orang yang pegang uang tuh ya, sama nggak sama akunting, sama akuntansi? Kira-kira gimana menjelaskannya? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa jelasin? Dan kalau nyimak bisa membedakan nggak kira-kira? Ada? Bisa nggak ngebedainnya? Kalau kalian sudah bisa membedakan, berarti udah paham apa yang namanya akunting. Tapi kalau belum bisa membedakan, ya berarti kalian masih masih isinya kayak tumpang tindih gitu ya. Jadi gini, ada yang mau jawab nggak? Masih gitu. Oke, jadi kalau bendahara itu dia pegang uang. Orang megang uang, itu pengelola keuangan ya, itu dia megang. Megang itu dia ngatur keluar masuk. Betul ya. Ada yang butuh dikasih, terus dia nerima. Nerima uang, ada yang butuh dikasih atau dikeluarkan. Jadi masuk keluar dia pegang. Itu sebenarnya beda dengan bukan accounting dia ya. Tapi kalau accounting itu dia lebih ke mencatatnya. Dia melakukan aktivitas pencatatannya. Gitu ya. Jadi akuntansi, accounting itu dia itu sebenarnya beda, bukan yang dimaksud dengan dia pegang uang, tapi dia adalah mencatat ya, melakukan pencatatan. Jadi yang benar itu si akunting dia tidak pegang uang, tapi dia hanya menerima data ya, data-data keuangan dari si yang tadi mengelola keuangan, bagian keuangannya, kemudian diserahkan ke bagian akuntansinya, akuntingnya. Dia yang mencatat, dia yang mengolah gitu ya. Jadi bukan yang megang uang. Kalau kita bicara pegang uang itu bagian keuangan, itu bendahara ya. Tapi kalau accounting mestinya yang benar itu dia hanya mencatat. Cuma memang kejadiannya di banyak ya mungkin perusahaan ya, apalagi perusahaannya kecil, tenaga kerjanya sedikit. Yalah udah gabung aja. Biasanya gitu. Akhirnya mereka banyak yang menggabungkan, merangkap ya. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Cuma kalau ya masih dimaklumi lah kalau memang perusahaannya masih kecil, masih nggak ada orang yang kamu pegang, kamu nyatet lah udah ya. Kamu yang laporan gitu sampai sampai terakhir sampai bikin laporan keuangan. Nah, itu nanti kita akan riskan sekali ya. Nanti kita pelajarinnya biasanya nanti ada mata kelas sendiri yang namanya sistem akuntansi. Mungkin nanti ada ya sistem informasi atau sistem informasi akuntansi.
Nah, nanti dipelajarinya di situ. Jadi kalau kalian sudah bisa membedakan, berarti mestinya sudah bisa memahami apa itu akuntansi. Ya, uang keuangan itu yang megang uang, yang mengelola keuangan keluar masuk. Ya, tapi kalau akuntansi, akuntingnya itu adalah orang yang mencatat. Gitu ya patokannya ya. Paham ya? Saya dipahami ya. Nah, nanti kita belajarnya apa? Kita belajarnya adalah di sini lebih ke si akunting tadi. Ya, kita nggak terlalu belajar belajar bagaimana megang uang gitu ya. Cuma megang saldo debit istilahnya saldo debit kan ditambah kurang masuk bertambah keluar dikurangin gitu nggak cuma nggak seperti itu ya. Jadi kita di sini mempelajarinya adalah kita mencatat sesuai dengan tatanan tadi ya. Istilahnya tata buku tadi itu sih apa teorinya. Oke, lanjut ya. Jadi kegunaan akuntansi yaitu untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Ini lihat dari si laporan keuangannya. Nah, kemudian bidang akuntansi ya, itu apa saja sih? Bidang akuntansi ada akuntansi keuangan, financial accounting. Ini yang kita pelajari nih ya. Akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum. Jadi orang kalau udah ngerti yang di mata kuliah ini nih dia udah tahu akuntansi lah, udah ya. Punya karena umumnya tuh di sini. Jadi basicnya tuh di sini. Makanya disebut dengan general accounting, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern maupun ekstern. Kemudian setelah kita udah bisa bikin, ada namanya yang mempelajari yaitu akuntansi pemeriksaan. Jadi kebalikannya, kalau tadi kita sudah bikin, ini meriksa ya, auditing. Yaitu kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan. Akuntansi publik melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan dengan menyatakan kelayakan dan dapat dipercayainya suatu laporan. Jadi kita bikinnya tadi secara akuntansi keuangannya kita menyusun, sudah jadi laporan, terus laporan itu diperiksa, itu dipelajarinya di akuntansi pemeriksaan. Kemudian ada akuntansi manajemen. Titik sentral dalam akuntansi manajemen adalah informasi untuk pihak-pihak di dalam perusahaan. Kegunaan akuntansi manajemen antara lain mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam hal penetapan harga jual, pembelanjaan, metode produksi, investasi. Jadi ini lebih khusus lagi untuk melayani si manajemen. Jadi kita kalau tadi akuntansi keuangan itu general, umum, itu lebih khusus lagi. Si manajemen butuh apa sih? Laporan penjualan, kita kasih laporan penjualan. Si manajemen butuh laporan produksi, kita kasih laporan produksi. Butuh investasi, kita kasih laporan investasi. Jadi lebih ke eh, kegiatan manajerial ya. Bidang akuntansi ini juga mengolah masalah-masalah khusus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi dengan menggunakan data historis maupun data taksiran. Jadi di sini kita ada tambahannya nggak cuma historis, kalau historis kan sudah terjadi. Ini taksiran. Jadi berdasarkan historis tadi, kita sudah punya laporan dari tahun ke tahun. Ini besok bakalan seperti ini nih. Kita sudah punya data penjualan 4 tahun terakhir. Data penjualan biasanya kalau lebaran tuh naik. Nah, itu kan kita namanya bisa taksiran ya. Atau ada momen apa, ada kejadian apa yang bisa naik turunnya tuh ada taksiran gitu. Jadi kita bisa tahu dari belajar di akuntansi manajemen ini yang sifatnya juga taksiran ya. Jadi berdasarkan dari historis yang kita buat ya, kita punya rumusan gitu katanya gitulah. Kita punya rumusan yang bisa dipakai untuk menaksir yang akan datang. Ini besok kira-kira begini nih. Nah, itu ya. Itu akuntansi manajemen. Kemudian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan kontrol atas biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi suatu barang. Di samping itu, salah satu fungsi utamanya adalah pengumpulan dan menganalisa mengenai biaya baik yang telah maupun yang akan terjadi. Nah, jadi kalau kita akuntansi itu kan pengeluarannya itu kita mengeluarkan uang itu kan namanya biaya pengeluaran. Pengeluaran itu kan banyak itemnya ya. Nah, itu kita pelajari di sini nih. Sebenarnya yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu apa aja sih? Ya. Jadi kita bisa membuat nanti ada juga anggaran ya, budgeting ya.
Jadi dari sini kita juga bisa bikin anggaran. Jadi ini lebih fokus ke mempelajari yang berhubungan dengan biaya. Jadi ini sebenarnya masih banyak bidang-bidang akuntansi yang lain ya. Cuma ini saya kasih yang pokok ya. Ini juga nanti kalian akan ketemu di nama-nama mata kuliah itu. Oh berarti itu belajar itu. Nah jadi bisa untuk membedakan apa yang kita pelajari sekarang. Ini kan akuntansi keuangan itu yang basic, yang general, yang dasar. Karena nanti di akuntansi itu banyak masih yang lain. Kita mempelajari lagi yang lebih khusus lagi, ya. Cuma masalah ini aja, yang ini aja. Nah itu akuntansi-akuntansi yang lain, gitu ya. Nah ini kan ya perpajakan. Jadi selain yang tadi biaya, ada akuntansi perpajakan. Itu lebih menghususkan untuk mempelajari yang akan digunakan untuk membuat laporan perpajakan, mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak, ya. Yaitu tadi kan kita di awal sudah ada pihak ekstern. Pihak ekstern kan salah satu contohnya kan pemerintah. Yaitu kita harus bisa bikin laporan perpajakan, ya karena kita untuk laporan ke pemerintah. Kemudian tadi sambungannya yang biaya itu kan sama yang tadi taksiran ya. Itu kita belajarnya di akuntansi anggaran. Ya, budgeting itu kan kira-kira menganggarkan kan berarti sesuatu yang belum terjadi. Tapi karena kita data historisnya ada, kita bisa tahu nih. Oh, biasanya biaya keluar sekian. Oh, biasanya pemasukan pendapatan sekian. Nah, itu kita pelajari di akuntansi anggaran. Anggaran itu bikinnya apa aja, laporannya apa saja, itu namanya akuntansi anggaran ya, budgeting. Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu di masa mendatang, serta analisa dan pengontrolannya. Jadi bagaimana menganalisanya juga nanti juga belajar di anggaran kita. Karena ini saya fokusnya di akuntansi keuangan, ya tadi balik lagi ya. Nah, yang kita pelajarin di sini nih, financial accounting yang sifatnya umum, ya general. Jadi asal bisa nanti hasilnya kita bisa bikin laporan laba rugi, bisa bikin neraca, khususnya yang awal itu di perusahaan jasa, ya sudah, berarti bisa secara kemampuan sudah memahami akuntansi keuangan. Gitu. Oke, mungkin dari penyampaian materi di pertemuan 1 segini dulu ya, nanti sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Sementara dulu, Bu.